Hai sobat pencinta catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Siapa ya yang di sini kalau misalkan ada jeda waktu atau waktu kosong suka bermain catur online? Begitupun dengan saya ketika waktu kosong dan semalam ketika menunggu waktu sahur, saya bermain catur online bullet chess 1 menitan tanpa increment melawan Grandmaster dunia. Setelah saya telusuri, lawan yang saya hadapi adalah pecatur peringkat 109 dunia. Elo ratingnya 2639. Dari Armenia, namanya adalah Sans Sagirstian, teman-teman. Nanti akan saya lampirkan video rating beliau dan foto beliau. Langsung saja kita bahas. Saya bermain dengan buah putih dan lawan saya bermegang buah hitam. Nah, yang pasti 1 menitan bagi level saya bukan hanya sekedar cepet-cepetan, tetapi menemukan langkah terbaik dalam waktu yang terbatas. D4 saya memulai, dijawab kuda F6, kuda C3 saya mainkan. Ini merupakan Fire Up opening, kemudian N6 dan gajah G5. D5 dimainkan dan saya main M4. Transpose atau berpindah posisi menjadi pembukaan Prancis. Kemudian dia pion D makan M4, pemain hitam kuda makan M4, kuda B D7, kuda F3. Hitam gajah E7 menghilangkan pining gajah G5, saya pukul gajah, pukul kuda F6. Gajah pukul gajah, kemudian saya jalan gajah D3. Nah teman-teman, sepengetahuan saya ini merupakan skema atau susunan buah yang paling saya sukai ketika berhadapan dengan pemain Prancis seperti ini. Mungkin teman-teman bisa meniru juga seperti saya. Dan ini saya pelajari dari buku-buku opening, teman-teman. Dan partai-partai Grandmaster dunia yang saya ikutin. Kemudian beliau jalan B6, saya jalan Menteri E2. Mempersiapkan, di sini putih ya, keenakannya adalah bisa memilih mau pilih rokade pendek atau rokade panjang. Nah, saya lebih sering memilih rokade panjang. Untuk bermain dengan agresif. Kemudian gajah B7, saya memilih rokade panjang. Menteri E7 dimainkan, saya dorong G4. G6 dimainkan, saya geser raja B1. Nah, kenapa sih saya jalan geser raja B1? Untuk menghindari ketika saya mendorong G5, maka tidak ada bunyi skak. Dan untuk bisa mendorong pion C4. Pada intinya adalah untuk membuat raja saya lebih aman, teman-teman. Kemudian gajah G7, saya dorong H4. Hitam jalan rokade panjang, saya gajah 6. Nah, ini langkah yang harus kalian lakukan ya ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki gajah fianchetto seperti ini. Melemahkan bangunan lawan. Kemudian kuda F6, saya menolak dengan kuda E G5. Nah, apabila terpancing, di sini hitam dengan memilih kuda makan G4, maka saya akan gajah B7, raja B7, menteri M4 dan kuda di G4 jatuh. So, di sini lawan saya menjalankan H6. Gajah pukul B7 skak, raja B7, saya jalan kuda M4. Memberikan pion gratis petak G4. Menolak karena khawatir juga ya ke pertahanan raja dari Sans Sagirstian ini. Kuda D5 saya jalan kuda B D2. Coba transpose posisi, kuda pindah ke petak B3. Dan kuda B D2 ini sebenarnya menyiapkan langkah dari kuda F4. Apabila kuda ancam menteri, maka akan ada jalan menteri M4 skak. Dan mendapatkan kuda di petak F4. Menteri B4 dimainkan dengan ide kuda C3, skak ster, tidak bisa dimakan. Ada pining menteri B4, saya jalan kuda B3. Taktis, hitam A5, coba gempur. Dengan A4, saya langkah A3. Menteri mundur D6, saya dorong C4. Kuda F6 mundur. Kuda E5 naik menjaga sekaligus mengancam pion F7. Lawan menjaga dengan benteng H F8. Sobat Oral Chess, saya punya challenge untuk teman-teman. Dan tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Tidak hanya 1 langkah ya teman-teman. Coba pikirkan lebih dari 1 langkah. Ya, tepat sekali jika kalian memilih langkah yang sama dengan saya. Dorong C5. Hitam jalan menteri D5. Kemudian saya dorong C6. Raja geser petak A7. Kalau kita tidak memiliki evaluasi yang mendalam dengan waktu yang terbatas ini, main 1 menitan,
dan tidak memiliki kedalaman taktikal berpikir dengan cepat, kita tidak akan menemukan langkah surprise, langkah brilliant move dalam posisi ini. Nah, coba Sobat RL Chess pikirkan, kira-kira ada langkah brilian apa sih untuk kemenangan saya di partai ini? Ya, tepat sekali. Saya memiliki langkah kuda C5, boom. Dengan ide menteri A6 skak, menteri B7, dan skak mat. Sayangnya, hitam tidak bisa mengadukan menterinya dengan menteri E4. Jadi langkah kuda C5 ini indah sekali, teman-teman. Pion B makan C5, dan lanjutannya adalah menteri B5. Dengan ide menteri B7 skak mat. Atau, jika hitam menjalankan benteng B8, saya akan jalan menteri A5 skak mat. Inilah yang terjadi 26 langkah. Saya membungkam Sansar Gestian. Kami bermain 2 kali dan saya menang 2-0. Nah, teman-teman boleh komentar juga ya. Pernahkah teman-teman memiliki partai yang immortal seperti ini? Dan yang pasti partai immortal itu selalu membuat kita senang sekali ya teman-teman menang dengan tema seperti ini. Dukung terus RL Chess biar terus semangat bikin konten. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Catur Yes, Indonesia Jaya.